Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh jamaah masjid Gaul Besar Cipaganti, cukup telat, tidak ada sampai, padahal bangun setengah 4. Pertama kita bersyukur di akhir bulan Agustus 2023. Ini hari pamungkas di bulan Agustus. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah. Pertama beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah, semoga pengabdian kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bernilai amal soleh di hadapan Allah. Amin. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga perjalanan kita berikutnya di bulan September ini dan seterusnya ada dalam bimbingan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, subuh ini tema kita
Majala Jibril. Jadi yang lain, Ja'ani Jibril. Begitu. Ya Muhammad. Datang menemui Jibril, kemudian Jibril berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Yusini, aku wasiatkan kepadamu. Yusini, aku wasiatkan kepadamu. Pertama, yang tujuh itu apa? Pertama, bil jahri, berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu, sampai aku menyangka, saking seringnya Jibril setiap turun, setiap datang menyampaikan wahyu, selalu berpesan bil jahri, berbuat baik kepada tetangga. Itu berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Hatta donantu, sampai aku menyangka, kata Rasul, bahwa tetangga itu adalah ahli waris. Yang kedua, Majala Jibril Yusini, setiap turun datang Jibril menemuiku, ia selalu berwasiat, Ya Muhammad bin Nisa'i, muliakan, berbuat baik kepada kaum wanita. Ada sedikitnya 5 perempuan yang kemuliaannya dititipkan kepada kita, atau tanggung jawab kita memuliakan. Satu adalah ibu kandung, yang kedua adalah istri, yang ketiga adalah bibi, yang keempat adalah kakak perempuan, yang kelima adalah adik perempuan. Kemuliaan kelimanya dititipkan kepada kita. Kemuliaan. Nanti kita uraikan petunjuk hadis beliau. Hatta donantu, sampai aku menyangka, khusus terhadap istri, haram menceraikannya. Sampai aku menyangka, saking seringnya Jibril mengasih wasiat, Yusini bin Nisa, aku wasiatkan kepadamu tentang kemuliaan wanita. Sampai-sampai aku menyangka bahwa seorang laki-laki haram menceraikan istri. Yang ketiga, wasiat Jibril. Majala Jibril, setiap malaikat Jibril turun, Yusini, ia pun berwasiat. Apa yang ketiga? Adalah fakul qoblas, memerdekakan budak. Asal apa? Ini dasarnya nanti Quran surah Al-Balad, surah ke-90. Ya betul. Fakul qoblas, pembebasan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Sampai aku menyangka bahwa ini sudah setiap waktu ketemu dengan budak aku memerdekakan. Sampai hilangkan perbudakan, hilang. Keempat, Majala Yusini bisiwak. Yang keempat, Jibril wasiat untuk bersiwak. Nanti maknanya ada yang nyebut siwak itu bisa semana dengan menyikat gigi, yang artinya membersihkan mulut. Saking seringnya Jibril mewasiatkan, mengingatkan tentang siwak. Aku menyangka bersiwak itu hukumnya fardu. Begitu. Ya, sampai aku menyangka bersiwak itu hukumnya fardu. Yang kelima, Majala Jibril Yusini bisolatil jamaah. Jibril berwasiat kepadaku, Ya Muhammad, jangan sampai kalian meninggalkan sholat berjamaah. Hatta donantu, sehingga aku menyangka layak balullahu illa bil jamaah. Sampai aku menyangka Allah tidak akan menerima sholat setiap kita kecuali berjamaah. Baik.
Yang keenam, majalah Jibril, setiap malaikat Jibril turun. Yusini, dia pun berwasiat biqiyamil lail, sholat malam. Sampai aku menyangka tidak boleh tidur di malam hari kecuali untuk sholat. Begitu nak kata ya. Yang ketujuh, Nabi berwasiat kepada kita, majalah Jibril yusini, berwasiat kepadaku. Yang ketujuh, dia mengatakan dzikrillah, senantiasa setiap saat berzikir. Aku menyangka tidak ada ucapan yang pantas dilakukan oleh setiap hamba kecuali berzikir kepada Allah. Baik, 7 poin pentingnya wasiat Jibril. 1, berbuat baik kepada tetangga. 2, memuliakan kaum wanita. 3, adalah menghilangkan perbudakan. 4, bersifat personal. Yang 3, bersifat sosial. Yang keempat, bersifat personal. Ini pribadi kita. 1, yang keempat adalah bersiwak. Yang kelima, sholat jamaah. Yang keenam, qiyamul lail. Yang ketujuh, berzikir. Baik. 7 wasiat Jibril alaihissalam. Yang pertama adalah berbuat baik kepada tetangga. Kita temukan petunjuk berikutnya atau turunannya. Hadis yang sudah kita kenal. Yang pertama dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La imana, tidak termasuk orang yang beriman, dianggap gagal kita ini, bahkan dianggap tidak beriman kalau kita kenyang, berkecukupan, sementara tetangga kita kelaparan. Ini sampai Rasul menegaskan batal iman kita kalau kita kenyang, tetangga kita lapar. Siapa tetangga itu? Dan kalau merujuk kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang disebut tetangga itu 40 rumah, depan, belakang, kiri, kanan kita. Itu radiusnya. Ya. Itu tetangga kita. Jadi kita harus tahu 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah. Kita harus tahu. Itu zonanya. Ini zona kita, itu tanggung jawab kita. Ya. Kayaknya kalau kita memahami pesan Nabi dan mengamalkan, damai hidup kita. Kalau menggunakan rumusannya Umi Maktub tentang siapa jalur masjid itu, yang disebut dengan tetangga dengan masjid itu siapa? Selama orang itu mendengar muadzin mengumandangkan adzan. Sejauh itu itulah tetangga. Maka pakai sapeker katanya. Tidak sah sholat seorang hamba ketika hubungan dengan berjamaah. Jaritul masjid yang berperan dengan masjid kecuali di masjid. Dari mana dasarnya? Umi Maktum sempat mengajukan opsi, ya Rasulullah, ini musim hujan, jalan becek, tidak ada yang memandu karena beliau buta. Boleh enggak saya ini sholat di rumah saja? Apa kata Nabi? Apakah kalau subuh kamu mendengar bilal adzan? Ya kedengaranlah, selama itu wajib sholatnya di masjid.
Itu disebut tetangga masjid. Ya, selama masih mendengar suara. Makanya ada yang berpendapat, ada sebagian mungkin masih ada di tempat-tempat tertentu karena sama mengalami suatu waktu di sebuah perkampungan ada pesantren begitu, santrinya banyak, jamaahnya banyak. Sholat Jumatnya tidak pakai pengeras suara. Ketika anak-anak yang agresif, para aktivis ini protes, kuno pisan seperti itu, kuno seperti kan seperti itu, saya dia aja. Saya kira harus paham. Mana umum pisan itu memakai sampai kata dasar kiai kuno, begitu. Kita harus tahu alasannya. Besok kita ketemu dengan kiai. Nah, saya jelaskan dengan kiai ini. Ya, sudah. Kang, itu kiai biasa anak-anak protes. Kenapa masjid besar, santri banyak, kemudian warga juga yang jumatan ikut banyak, tapi tidak mau pakai pengeras suara? Anak-anak ini kan belum paham. Apa jawabnya? Minimal dematak nyeun dosa. Ya, saya jelaskan termasuk saya. Ini hadisnya. Kalau ada orang mendengar suara adzan di rumahnya, kemudian tidak sholat berjamaah, eta dosa. Bahkan bisa jadi sholatnya tidak diterima. Apa dasarnya? Ada juga hadis Imam Nawawi menulis dalam kitabnya, salah satunya kitab Riyadhus Shalihin, sampai Nabi mengultimatum akan membakar rumah-rumah yang dekat dengan masjid kalau tidak mau sholat berjamaah. Ini menunjukkan tentang urgensi betapa pentingnya jamaah itu. Begitu. Ya. Kenapa tuh kita pakai speaker? Ya syiar saja kita ya. Sebetulnya panggilan untuk berjamaah itu pengeras suara itu hanya sebagai alat bantu. Tapi yang sangat menentukan adalah channel hati kita. Kalau channelnya sudah on, tanpa pengeras suara pun itu sudah terpakai. Seperti kita sholat malam, kalau sudah terkoneksi dengan Allah, sinyalnya itu bangun. Kalau tidak terkoneksi, pakai alarm sekalipun berumpama tombol pakai pangkal, pakai bom balik pangkal. Ini kan soal ya terkoneksi atau tidak hati kita. Maka hatinya harus nanti di akhir ada wasiat Jibril itu adalah berzikir. Nah, kita zikir ini ikhtiar nanti kita membuat koneksi. Ya. Satu itu kalau tetangga ini. Yang kedua itu sebenarnya tetangga. Berapa jaraknya? Ada menyebut 40 rumah dari Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam ditanya, apa yang menjadi dasar Allah memberikan gelar kepadamu Khalilullah? Kan Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan pokoknya sudah kita rumuskan atau kita ketahui rumusannya. Ketika siapa? Abu Dar bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak jumlah Nabi dan Rasul yang pernah turun ke bumi ini? Apa kata Nabi? Jumlahnya ada 124.000 kan begitu? 124.000. Jadi kalau sekarang masih ada yang ngaku jadi Nabi sih kenapa pada ada di sini? Turun di Arab Saudara kan? Wallahu a'lam. Turun kan di Arab Saudara. Wallahu a'lam.
ada 124 ribu. Jadi rumah ayah ulang garut aku jadi nabi. Bukan Ahmad Nabi. 3 tahun ada jumlahnya tahu kan? Tengah itu. Termasuk Pak Ustadz. Tidak tercatat. Dari mana itu tahu? Itulah yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis. Ketika sampai Isra perjalanan malam di darat horizontal sampai ke Baitul Maqdis dan Nabi memimpin sholat ibadah di sana, mengimami semua nabi yang pernah ada. Berapa jumlahnya? 124 ribu. Itu yang ditemui oleh Nabi di Baitul Maqdis atau aula besar Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikenal dengan Al-Aqsa. Karena Aqsa itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Suryani, Arab kuno, artinya tempat yang jauh dari Mekah. Jadi Aqsa itu artinya tempat yang jauh dari Mekah. Ya, karena 10 tahun setelah Isra Mi'raj, Abu Umar datang ke sana, tidak ada masjid itu. Ya, maka patriark sempat gemetaran itu mau ditempel itu sama Umar. Karena ternyata masjid yang dulu sempat dijadikan tempat memimpin para nabi untuk sholat, itu sudah dijadikan tempat pembuangan sampah. Malah Umar. Itu kisah patriark, ya. Jadi diantarkan itu seperti kita mau mengantarkan jemaah haji saja kelihatan. Ketika kalau Isra-nya di Bani Israil ayat 1, kalau Mi'rajnya di An-Najm, surah An-Najm. An-Najm itu artinya perbintangan. Maka kita mengenal istilah ilmu nujum. Perbintangan. An-Najm itu hanya perbintangan. Saya lupa surat keberapa itu An-Najm itu. Ya. Tapi itu di ayat 1 ayat 15. Ya, surah An-Najm. Itu Mi'rajnya di An-Najm. Kalau Isra-nya di Bani Israil, Mi'rajnya di An-Najm. Begitu mau berangkat Mi'raj, sholat dulu, dimakmumi oleh semua para nabi yang pernah ada. Jumlahnya 124. Kemudian yang mendapat gelar Rasul adalah 313. Di samping Nabi, maka kita mengenal Nabi Khidir, bukan Rasul, tapi Khidir Nabi dengan segala kelebihan. Bahkan Khidir ini, Nabi Khidir ini menjadi salah seorang guru besarnya Nabi Musa alaihissalam. Dan itu pun gagal Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Itulah kisah Al-Quran menjelaskan. Ya. Yang wajib diketahui 25. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Dari 25 ada yang mendapatkan gelar khusus, yaitu Ulul Azmi, 5 nabi. Ya, yang suka disingkat menjadi Mimin. Muhammad alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nuh alaihissalam. Tidak berurutan, asal dengar nama jelas. Maka orang Sunda membuat rumusan Mimin gitu. Daya hubungan hanya untuk memudahkan saja. Kalau kita mengenal istilah sekarang UAS, ya singkatan aja itu. Siapa namanya Ulul Azmi? Aduh biji pohon di sawahnya, Mimin saja. Muhammad alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nuh alaihissalam. Urutannya tidak begitu. Ya, tentu urutannya adalah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Hesek, nah supaya gampang, Mimin saja. Itu teknis supaya anak-anak mudah mengingat jumlah ulul azmi. Dari 5 ini
yang mendapatkan gelar uswatun hasanah, suri teladan. Itu dua. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Quran surah Al-Mumtahanah. Uswatun hasan. Yang kedua tentu adalah Nabi Muhammad SAW di Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Maka oleh karena itu kita bersolawat kepada suri teladan ini, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi. Kita sebut dengan solawat Ibrahimi. Ya. Maka Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Nabi Adam Abu Basar, bapaknya semua manusia. Ya. Nah, Jadi Ibrahim bapaknya semua para nabi. Adam Bapaknya semua manusia. mengaya bentan kenana dina kubah kuning, kubah biru di Masjidil Aqsa itu kan. Nu mana nu terasa Itu mah sakro, Pak. Sakro itu kubah kuning itu dulu ada batu yang mau ikut sampai rindunya batu ini sampai mau ikut di Somiran, Pak. Kan itu mengangkat. Kan nu mana nu resna orang salat segala macam ini. Di mana? Nu paling saya di biru, di kubah biru, kubah kuning. Dua-duanya Kan ini sama. Yahudi jadinya, katanya jadinya. Kalau lihat simbol dulu itu oleh umat sudah dibikin klaster, Pak. Bikin. Klaster. Ya, klaster. Jadi semua penganut agama ada di situ. Jadi ini klaster Muslim, blok Muslim, ini Yahudi, ini Nasrani, udah dibuat oleh umat perkampungan itu. Ya, karena ini masjid semua ada di Bait. Nah kalau kita kenapa ada simbol kuning, ada simbol Biru. Maka seringkali Islam ini simbolnya hijau, meskipun simbol hijau itu khas bendera Arab Saudi. Sebetulnya umat Islam itu benderanya merah. Merah. Dari mana dasarnya? Rasulullah selalu menyebut Siti Aisyah dengan ya Humairah. Ya. Ya Humairah, yang kemerah-merah. Dan kita pun umat Islam di Indonesia ini, para ulama membuat simbol bendera merah putih. Itu yang nanti dijelaskan makna itu oleh Pak Mansur Surya Negara dalam bukunya Api Sejarah tentang bendera. Jadi kalau umat Islam simbol itu bendera itu merah sebetulnya. Hijau itu simbol bendera Arab Saudi. Begitu. Kalau dari sisi simbol, begitu Pak. Dari sisi simbol. Ya, baik. Jadi terimpact sarupnya kemarin terus kita Udah di klaster Pak. Di zaman Umar ya. Apa itu Pino terdesakan ya nya aler kena jadinya. Itu kan tidak boleh. Makanya ketika negosiasi, ketika dalam perang Salib itu kalah, Umar bernegosiasi di gereja Patriark sebagai pemenang perang. Datanglah waktu sholat, Umar keluar. Sebentar, saya keluar dulu. Mau apa? Sholat lah, waktu sholat. Kenapa enggak sholat di gerejaku saja? Ini sudah juga bersih. Hei Patriark, ini masih suasana perang. Kalau kapan prajuritku di luar sana mengetahui aku sholat di gerejamu, mereka menganggap ini sudah jadi masjid. Kamu akan kehilangan tempat ibadah. Tapi terus dilebatkan Pak campur itu. Nyampur. Iya. Dulunya ini kata Pak. Tapi sholat masih. Atau ya, aku akan perintahkan kepada pasukanku dan anak cucuku. Kalau mereka membangun masjid ini tidak boleh lebih tinggi dari gerejamu. Sebetulnya itu yang sebetulnya moderasi beragama yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab.
sejak awal ditegaskan itu. Dan tidak boleh ada suara adzan yang lebih kencang dari suara lonceng. Begitu dibikin damai sekali. Yang membuat kacau itu kan hawa nafsu, Pak. Sebenarnya Kak, Hawa nafsu sendiri yang bikin susah itu. Ya, hawa nafsu. Egois. Ya, ingin menguasai ini saja. Bahkan lebih parah lagi, lamun bisa mah surga itu sorangan. Urang mah sagala hayang sorangan, surga hayang sorangan, neraka ge ulah kuat tuh sorangan. Tapi prediksi kapan itu mana Pak Ustad? Prediksi kondisi itu. Kalau pakai bahasa agama Islam, kalau pakai sunnah-sunnah apa pesan-pesan Nabi, ayat Al-Quran ngasih tahu di Bani Israil ayat 81. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bahwa yang akan tampil di akhir kehidupan ini adalah kebenaran. Itu jadi. Hanya tentu saja setiap kita harus melakukan upaya dan ikhtiar. Harus, sebab itu yang dilihat adalah ikhtiar dan usaha kita. Karena selamanya kan ditekan ku Yahudi terus. Jadi Allah bisa menghancurkan, bisa. Hanya Allah akan bertanya, ai mana gawe naon? Ya. Makanya makna yang kedua, kiamat itu saya punya pengertian kiamat itu dari kata koma, yakumu kiamat, artinya tegaknya kebenaran, maka hancurnya kedoliman. Begitu. Kan selama ini, wah kiamat hancur kan begitu? Ya, jadi tegaknya kebenaran, itulah kiamat. Jadi kalau sudah tegaknya kebenaran, hancurlah kedoliman. Ini kan proses pertahuan. Kita sempat menguasai Eropa sekian abad lamanya. Kelalaian kita, walaupun berputar, nanti berputar lagi. Itulah kehidupan. Tugas kita adalah dakwah. Mengajar. Itu yang diperintahkan di Quran surah Al-Maidah ayat 78 79 bahwa kita punya kewajiban mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita permisif, tak mau peduli dengan kedoliman, kejahatan, maka Allah akan mendatangkan adab secara merata, bahkan turun laknat. Itu aja. Jadi tugas kita mengajak. Kenapa kita harus mengajak orang lain? Supaya kita punya keahlian. Gitu. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah berbuat baik kepada tetangga. Jadi disebut dengan teritorial. Jadi saking pentingnya berbuat baik tetangga, Jibril mewasiatkan sampai Nabi menyangka bahwa dia ahli waris. Maka berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat khianat kepada siapapun hukumnya dosa. Tapi kepada tetangga dosanya 10 kali lipat. Luar biasa. Gitu. Ya. Ustaz, tadi yang anak itu ayat 13-18 kan? Sidratul Muntahanya ya. Iya betul. Ya. Tapi manakala itu sebenarnya Rasul sudah melihat muka Jibril sampai 2 kali, Ya. dan sampai melihat surga itu. Ya. Nah, bagaimana itu sebenarnya apa yang harus dikhawatirkan oleh umat-umat yang dapat kayak ini? Ini soal iman. Pertama, Rasulullah tidak egois. Saya ingin kalau bicara Rasul sudah ketemu di Sidratul Muntaha dengan Allah. Puncak kenikmatan itu adalah bertemu dengan Allah. Rasul sudah berkunjung ke surga, melihat surga, melihat neraka. Lamun jamaah Cipaganti gitu, mau naik dari turun.
Terus asup deh kadinya lah tukang malai ke kalau. Oh, pikiran batu udah. Saya cicing kayak gue lah. Ya, egois. Nah, kapan kita bisa melihat surga? Kita bisa melihat surga dan neraka ketika sakaratul maut. Quran surah Qaf surah ke-50 ayat 19 sampai ayat 22. Kan lamun geus kitu mah moal bisa balik deui urang teh. Kata-kata sakit terbalik deh. Itu namanya mukasafah. Ya. Gitu. Di ayat barusan berapa? Oh ya, Pak. Coba baca ayat 22 ayat 30-nya gitu atau 25. Surah ke-50 ya. Surah ke-50. Aduh, nomoran ini betul kacau. Iya. Surah ke-50 mana? Yang menjelaskan tentang dialog neraka dan surga. Ayat dialog Rasul masih di Quran surah Qaf. Surah Qaf surah ke-50. Ayat 45 ya, Pak. Enggak. Ayat 20. Jadi itu orang akan datang semua malaikat menunjukkan hari menuju sakaratul maut masih jasa komunikasi dengan sesama manusia. Wah, kalau bisa ngobrol atau minta bantuan, Pak. Walaupun sakaratul maut sudah Iya. sudah Kalau kita bisa komunikasi, bisa kita bantuan kita, Pak. karena penbojo kan pernah nyarios menuju sebelum itu. Iya. Papa ternyata saya manusia itu kesan nulungan mamah tuh. Nah, itu sudah melihatkan mukasafahnya, Pak. Kita sudah melihat apa yang akan dia lalui. Oh, terus melihatnya. Melihat. Mukasafahnya ayat 19 sampai 20, Pak. Dialog surga nerakanya di ayat sebentar. Jadi sudah melihat ke depan. Itulah ayat ke-30, Pak. Ayat ke-30. Ini dialog surga neraka. Yauma naqulu li jahannam. Ketika surga itu bertanya kepada jahanam, Nam, gimana? Udah penuh? Berapa pintu yang kau buka? Neraka. Semuanya saya buka lebar-lebar. Berapa yang masuk? Berjubel. Hal min majid hanya kena itu ngantri kan dia. Lalu kamu, surga berapa pintu yang kau buka? Aing mangan buka hiji-tiga. Saya langsung kata. Babu salam. Yang dibuka babu salam salah satu. Hanya satu yang dibuka. Tapi harga saya sebenarnya begitu. Ya. Sehingga kalau Das Latif sempat membuat ilustrasi tentang dialog penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau penghuni surga neraka ini mungkin pakai HP. Gimana ini? Udah lama kita tidak ketemu. Iya ya, kapan kita bisa reunian?
Baik. Karena kita tidak ada jalan penghubung surga neraka, bagaimana kalau kita bikin jalan layang? Oke. Berapa jaraknya sekian? Ya kita bagi dua ya, kita nanti ketemu di tengah. Kamu bikin jalan dari sana, saya juga bikin jalan dari sini. Maka rapatlah penghuni neraka, penghuni surga. Tentukan siapa pekerja Anda, pemenang tendernya ini. 1 bulan pertama dibikin tiang pancanya, diratakan. Bulan yang kedua sudah mulai pengerjaan. Bulan ketiga 6 bulan jalan layang dari neraka menuju surga sudah sampai ke tempat perbatasan yang disepakati. Begitu dilihat, kenapa katanya dari surga itu belum dimulai ini pembangunan jalannya? Akhirnya ditelepon, kami udah sampai ke sini, udah beres, tinggal peresmian. Bagaimana? Saya lihat dari kamu belum ada memulai ini pekerjaannya. Apa kata penghuni surga? Maaf saudaraku, setelah saya rapat, ternyata pembohong ada di sana katanya. Kabur. Tender maksudnya. Pemenang tender ada di sana. Semua bahan pemilik bahan Kabur. Jadi kamu belum bisa mengerjakan apa-apa. Udah nggak ada lagi orangnya. Nggak ada lagi orang yang bisa mengerjakan. Itu ilustrasinya dari ayat ini. Itu ada dialognya begitu, Pak. Iya. Ini paling pengalaman. Ada borong-borong. Ini luar biasa ini. Pengalaman, Pak. Seperti anekdot, betul gitu. Quran surah Qaf ayat 30, Pak. Qaf 30. Oh, Ustaz. Ya. Itu begitu keras sekali ya Allah melak-lak ini ayat itu. Jadi jawab tidak akan kita ampuni sama Allah di surat ini. Sangat berat begitu. Ya. Ya. Tapi kalau merujuk ke surat Al-Araf ayat 18 itu, Pak, ternyata yang jadi persoalan itu yang pengikut setan itu, Pak. Ya. Jadi ini sumpahnya iblis. Jadi ketika iblis ini dalam fit and proper test kalah sama Adam alaihissalam, kemudian Adam dinyatakan sebagai pemenang, maka Adam ini menjadi penghuni surga yang nanti cikal bakal akan menjadi khalifah. Iblis tidak pernah suka, maka dia membuat sensus sejak sejak ayat 12 sampai ayat 18 itu iblis pertama, penyakit iblis yang suka nempel kepada manusia, dan itu menjadi badan iblis merasa lebih baik dari orang lain. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada. Kenapa mesti Adam jadi pemimpin? Ya. Aku lebih senior, kata Quran sudah disampaikan tentang iblis dan Fir'aun. Ya. Ternyata iblis pun masih kalah sama Fir'aun. Ya. Ketika iblis kalah sama Adam, ternyata ada yang lebih hebat daripada iblis. Siapa? Fir'aun. Kenapa? Segoblok-gobloknya iblis tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Tapi Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Apa kata iblis? Kau hebat.
Saking hebatnya iblis pun salut kepada Firaun. Nah, kebencian iblis ini yang tertanam karena merasa lebih hebat. Maka kalau kita merasa lebih hebat dari yang lain, ingat, kurang geus katepaan penyakit iblis. Itu yang membuat dendam sepanjang hidupnya. Yang diabadikan dalam dialog Al-Quran mulai ayat ke-12 sampai ayat ke-18. Maka siapapun yang mengikuti langkah-langkah setan, maka akan bernasib sama dengan iblis di neraka selama-lamanya. Maka Nabi menyebutkan orang sombong tidak akan masuk surga meskipun kesombongannya sebesar atom. Kenapa logis? Iblis saja yang sudah di surga diusir. Kalau bisa masuk ke surga, kalau bisa masuk. Iblis di jeruk, ini keluarkan sebab sombong. Ada di luar sombong, mau langsung bisa. Nah, ini pentingnya sampai Jibril turun mewasiatkan hati-hati dengan tetangga. Berbuat baik, jangan sombong di hadapan. Karena ketika kita kesusahan, ketika kita kesulitan, orang yang pertama akan menolong kita adalah tetangga. Ada hadis qudsi yang sangat dramatis. Ada orang yang Amin Rais juga menulis hadis ini dalam bukunya Tauhid Sosial tahun 98 yang dikenal dengan buku reformasi ini sebenarnya, Tauhid Sosial. Ada orang yang dilemparkan ke neraka, dijejelek oleh Allah, dihina sedemikian rupa. Dia protes, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Karena kamu tidak pernah peduli kepadaku. Ketika aku sakit, kamu tidak peduli. Ketika aku kelaparan, kamu tidak peduli. Ketika aku kedinginan, tidak memiliki tempat tinggal dan pakaian yang layak, kamu tidak peduli. Orang ini protes lagi. Ya Allah, ya Rabbi, mengapa? Mungkin engkau yang maha kaya, maha gagah, maha kuat, bisa sakit, bisa lapar, bisa kedinginan. Wahai hambaku, ingat ketika tetanggamu sebelah kanan sakit, kamu tidak peduli. Ketika tetanggamu depanmu lapar, kamu tidak peduli. Ketika tetanggamu kedinginan, tidak punya tempat tinggal yang layak, kamu tidak peduli. Hari ini pun aku tidak mau peduli. Nah, waktu tidak ada ampun. An-Naba ayat 18 yang sering kita sampaikan menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang dibangkitkan di masa kelak datang menemui Allah bergolongan-golongan. Ada satu golongan dibangkitkan di masa, dipotong kakinya, memotong tangannya, menjerit, dijadikan lagi, dipotong kakinya, dipotong tangannya, menjerit lagi, dijadikan lagi sama Allah. Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Apa kata Rasul? Mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya sering menyakiti tetangganya. Nama 18. An-Naba ayat 18. Yauma yunfahu bisuri fatatuna afwaja. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, kita dibangkitkan di mahsyar bergolongan-golongan. Berapa lama waktunya? Nanti Al-Hajj surah ke-22 ayat 47 menjelaskan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nama 18. An-Naba. Oh, An-Naba. An-Naba itu. Satu saja dulu wasiat Jibril. Berbuat baik buat. Berapa tetangga kita? Siapa tetangga kita? Muadzin sampai mana suaranya? Sok Kota Bandung itu tetangga kita. Ini saking pentingnya memperlakukan konsep ketetanggaan. Ya, ini jadi kalau setiap muslim, kalau pakai bahasa santri, kalau setiap muslim sok ngaji jeung paham damai. Ya, inilah konsep ketetanggaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Ini saja dulu catatan kita seperti ini soal ketetanggaan. Semoga Allah yang Maha Sempurna menyempurnakan semua ilmu pengetahuan kita dan menyempurnakan amal
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.